Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang integral ya. Jadi yang pertama pengertian dasarnya dulu ya. Jika saya nanti punya fx sama dengan 4x kuadrat, jadi suatu fungsi, maka turunan pertama f aksen x adalah, ingat turunan, kemarin kita udah belajar turunan, pangkatnya kita turunkan, berarti 4 ini turun ke depan ya. 4 kali 2 sama aja 8. Lalu x pangkatnya dikurangi 1. 2 kurangi 1, 1. Gini ya. Boleh ditulis, boleh enggak ya. Terus yang kedua ada fx 4x kuadrat tambah 3, maka turunan pertamanya 4x kuadrat adalah 8x. Turunan dari 3 adalah 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Kenapa 0? Karena dia tidak punya variabel. Terus kalau saya punya fx 4x kuadrat dikurangi 10, ingat di sini dia juga nggak punya variabel, sehingga turunan 4x kuadrat adalah 8x dikurangi 10, 0. Nah, itulah kenapa nanti kalau saya punya integral ya, kalau nanti diintegralkan maka nanti tambahkan C. C itu konstanta. Kenapa ditambahkan C? Karena konstanta itu kalau diturunkan nilainya 0. Karena dia nggak punya variabel. Sehingga nanti kalau diintegralkan maka hasil dari integral harus selalu ditambahkan C. Gitu ya. Nah, integral ini adalah notasinya. Ini adalah integral ya. Lanjut. Jadi nanti saya kalau punya f aksen x, integral dari f aksen x dx, integral terhadap x adalah fx tambah c. Jika f aksen x saya beri lambang fx, maka f aksen x ini saya lambang f kecil ya, sama dengan fx tambah c. Gitu. Langsung aja ya. Menentukan rumus dari integral x pangkat n dx. Kalau saya punya setengah x pangkat 2, maka turunan pertama dari ini adalah gini kan, setengah dikali 2 x pangkat 2 dikurangi 1, sama aja setengah kali 2, 1 nilainya, x pangkat 1 atau nilainya x, gitu kan. Kalau ada setengah x pangkat 3 sama aja 3/2 x pangkatnya kurangi 1 kuadrat. Ini ke sini 4 kali setengah berarti dia adalah 2, x pangkatnya dikurangi 1 berarti x pangkat 3. Kalau ada 1/n tambah 1 x pangkat ini berarti sama aja ini pangkatnya turun gitu kan. Sama aja 1/n ditambah 1 dikali n tambah 1 x n tambah 1 pangkatnya dikurangi 1. Ini kan bisa dikecilkan sehingga ketemunya adalah x pangkat n. Gitu ya. Oke. Nah, dari hasil tersebut maka diperoleh x pangkat n. X pangkat n ini adalah x pangkat n-nya. Ini adalah turunannya, maka integralnya adalah ini kan. Nah, iya. Jadi ada 1 bar pangkatnya selalu ditambah 1, x pangkatnya selalu tambahkan 1. Karena dia integral, maka selalu tambahkan C. C itu konstanta, nilainya nggak tahu berapa, gitu kan. Kenapa gitu? Karena kalau ada angka, kita turunkan hasilnya 0. Maka kalau integral kita nggak tahu kan nilai dari konstantanya itu berapa gitu. Jadi selalu tambahkan C gitu ya. Langsung kita ke contoh soalnya. Hitung hasil integral dari integral 4x pangkat 3 dx. Pangkatnya pangkat 3, jadi ada 4 dibagi pangkatnya ditambahkan 1, x pangkatnya tambahkan 1, lalu tambahkan C. 4 dibagi 4 nilainya 1 ya kan, nggak usah ditulis nggak apa-apa. X pangkat 4, x pangkat 4 ditambah C, selesai.
gitu ya. Terus lanjut yang nomor 2, integral dari x tambah 1 dikuadratkan dx. Maka kita selesaikan dulu integral. Jadi kita kalikan dulu ya, ada x kuadrat tambah 2 apa nih, 2x tambah 1 dx. Maka hasilnya adalah kita integralkan satu-satu, jadi ada 1 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 2 dibagi, ini pangkatnya berapa ini kalau nggak ada? Iya, pangkatnya 1 ditambah 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah siapa nih? Iya, ada x. Jadi 1 kalau diintegralkan nilainya x ditambah c, gitu ya, nggak usah pakai kurung ya, sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 2 dibagi 2 1 ya, nggak usah ditulis, tambah x kuadrat ditambah x ditambah c. C itu konstantanya, gitu ya. Oke, sudah. Lanjut yang nomor 3. Integral dari x dikali akar x itu sama aja x pangkat setengah dx. Masih ingat eksponen ya, jadi ini x nya kalau kayak gini, x nya pangkat 1 ditambah setengah, sama aja integral x 1 tambah setengah adalah 3 per 2 dx, sehingga kita akan peroleh 1 dibagi pangkatnya adalah 3 per 2 ditambah 1 x 3 per 2 ditambah 1 ditambahkan c, gitu, sama dengan 1 dibagi 3 per 2 sama tambah 1 5 per 2 x pangkat 5 per 2 ditambah c. 1 dibagi 5 per 2 sama aja 2 per 5 x pangkat 5 per 2 ditambahkan c. Selesai, gitu, sip ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, boleh ini di screenshot dulu, boleh. Oke, sudah, saya lanjut. Nah, carilah fungsi fx jika diketahui turunan pertama dari x adalah 3x dan nanti diketahui f0. Diketahui f0-nya itu nilainya adalah 7. F aksen x itu adalah 3x. Sehingga nanti kalau nyari fx sama dengan integral dari 3x dx, sama aja 3 dibagi pangkatnya ini 1 ya, 1 ditambah 1. Jadi kalau integral itu pangkatnya ditambah, kalau turunan pangkatnya itu dikurangi, diturunkan. X pangkat 1 tambah 1 ditambahkan c. C itu nilai konstantanya, sama dengan 3 per 2 x pangkat 2 ditambah c. Ini adalah nilai fx. Padahal tadi diketahui siapa? Diketahui f0 nilainya adalah 7. f0, jadi kita masukkan f0 sama dengan 3 per 2 0 pangkat 2 ditambahkan c. f0 tadi nilainya 7 sama dengan ini 0 ditambah c. 0 tambah c nilainya c ya, sehingga konstantanya itu adalah 7, gitu. Udah ketemu konstantanya 7, maka cari fungsi fx, sehingga fungsi fx adalah 3 per 2 x pangkat 2 ditambahkan c. C nya adalah 7, sehingga ini adalah nilai fx nya. Selesai. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, penggunaan integral tak tentu. Yang pertama, gradien garis singgung suatu kurva ditentukan dy per dx sama dengan
1 dikurangi 4x kuadrat. Jika kurva melalui 1,5 maka tentukan persamaan kurva tersebut. Nah, dy per dx ini artinya adalah turunan pertama. Dy dx itu adalah turunan pertama. D itu derivatif y diturunkan terhadap x, namanya dy dx. Nah, saya tulis dulu dy per dx itu adalah 1 min 4 per x kuadrat. Kalian masih ingat turunan ya? Gradien itu diperoleh dari turunan pertama suatu fungsi, lalu dimasukkan nilai absisnya. Kebetulan nilai absisnya di sini adalah 1. Nah, berarti ini adalah gradiennya atau m-nya. Kenapa gitu? Ingat ya, kemarin turunan. Sehingga nanti saya akan peroleh gradiennya m sama dengan 1 dikurangi 4 per x kuadrat 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi berapa nih? 4 ya, sama dengan negatif 3. Ini adalah m. Kalau sudah kayak gini, kita akan cari y-nya. Cari y ya. Y itu adalah fungsi fx-nya. Y itu dapat dari integral 1 dikurangi 4 per x kuadrat gitu. Boleh nanti pakai y-nya ini persamaan ya, jadi ini nggak usah ya, nggak usah. Kalau persamaan kurva tersebut kita udah dapat m-nya, kita udah dapat titiknya, kita langsung ke persamaannya. Y min y1 sama dengan m x dikurangi x1. Y dikurangi y1 nya adalah 5, m nya adalah negatif 3, x dikurangi x1 nya itu 1, y dikurangi 5 sama dengan min 3x ditambah 3, y sama dengan min 3x ditambah 8. Selesai. Nanti kalau contoh soal lebih lanjut, silahkan dilihat LKS-nya. Nah, di LKS itu dia punya nilai maksimum gitu. Nanti kalau nilai maksimum kita akan menggunakan integral. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nanti kita akan pengintegralan dengan substitusi. Sama dengan parsial. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama dulu pengintegralan dengan substitusi. Gimana ya ini? U sama dengan fx ya. Saya langsung ke contoh soalnya. Integral dari 2x tambah 5 dipangkatkan 9 dx. Nah, kalau ketemu soal sampai pangkatnya 9 gini, kita nggak usah menguraikan satu-satu, tinggal kita memisalkan aja, memisalkan ya. Misalnya di sini adalah U sama dengan 2x ditambah 5 gitu ya, sehingga turunan dari U du adalah 2x tambah 5 itu siapa? 2 dx gitu ya. Oke, sehingga nanti integral dari ini adalah integral 2x tambah 5 tadi siapa? U dipangkatkan 9. Nah, dx nya ini kan ini dx 2u sama dengan 2dx, maka kalau nyari dx nya aja du per 2 sama dengan dx. Nah, sama aja kalikan setengah du. Kalau nilainya konstanta kayak gini, biar bisa pindah ke depan, sehingga nanti kita peroleh setengah integral dari
U pangkat 9 DU. Sama aja setengah dikali 1 per 9 ditambah 1 U pangkat 9 ditambah 1 ditambahkan C. Sama aja setengah kali 1/10 U pangkat 10 ditambahkan C. 1/20 U nya tadi siapa? 2X ditambah 5 pangkat 10 ditambahkan C, selesai. Gitu ya. Lanjut untuk yang nomor 2, integral dari X dikalikan akar X kuadrat tambah 9, sama aja. Nanti kalau kita tulis integral X kuadrat ditambah 9 akar X pangkat setengah dx. Gitu ya. Lalu kita akan misalkan dulu, misal jadi yang dimisalkan itu adalah yang ada pangkatnya. Berarti yang ada pangkatnya siapa nih? Ini kan. Nah, misal U sama dengan X kuadrat ditambah 9, sehingga turunan dari U, DU sama dengan 2X dx. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh integral dari X kuadrat ditambah 9 pangkat setengah dx sama dengan integral. Nah, lihat nih, ini ada X dx, ada X dx, berarti nanti dia DU dibagi 2 sama aja X dx. Gitu ya. Terus ada X kuadrat tambah 9 pangkat setengah, berarti ini kan tadi kita misalkan siapa? U pangkat setengah X dx adalah DU dibagi 2, sama aja DU per 2 itu setengah ya, setengah integral U pangkat setengah DU terhadap U ya, sama dengan setengah dikali 1 dibagi setengah ditambah 1 U pangkat setengah ditambah 1, ingat tambahkan C. Gitu ya. Sama dengan setengah dikali 1 per setengah tambah 1, nilainya adalah 3/2. Ya kan? U pangkat 3/2 ditambahkan C. Saya lanjut di sini, sama dengan setengah dikali 2/3 U pangkat 3/2 plus C, sama dengan 1/3 U dipangkatkan 3/2 plus C. Kita kembalikan U nya, 1/3 U nya adalah X kuadrat ditambah 9 pangkat 3/2 ditambahkan C, selesai. Ini adalah hasil dari integralnya nomor 2. Ini menggunakan substitusi, artinya mengganti. Gitu. Oke, saya lanjut untuk yang kelima nih. Nah, nanti kita akan cari tahu bedanya pakai substitusi sama parsial ya. Yang nomor 5, integral parsial. Nanti integral parsial nanti ada UdV, sehingga integral dari UdV adalah U kali V dikurangi integral V du. Nah, pusing ya. Oke, semangat ya. Kita bisa. Langsung ke contoh soalnya aja. Oke. Nah, udah ya. UdV sama dengan UV dikurangi integral V du. Tentukan integral dari ini, maka nanti kita akan misalkan ini adalah U-nya, ini adalah dV-nya. Gitu. Sehingga nanti ada integral integral dari 2x dikalikan 5x tambah 1 pangkat 6 dx sama dengan U kalikan V. U nya siapa? U nya 2x dikalikan V nya siapa? V nya ini, integral dari ini saya urat di atas ya, boleh ya.
Kalau saya punya dv sama dengan 5x ditambah 1 pangkat 6, maka nilai v itu adalah integralnya, d itu derivatif ya. Integral dari v adalah 1 dibagi, nah ini turunan dari 5x itu siapa? 5 dikali 1 per 6, ini pangkatnya 6, 6 ditambah 1, nilainya siapa? 6 tambah 1 nilainya 7, pangkatnya 5x tambah 1, 6 tambah 1 gitu, sama dengan 1 ini 6, 7 sepertiga 5, terus ini 5x plus 1 pangkatnya 7, sehingga U kali V nya ini sepertiga 5 dikali 5x tambah 1 pangkatnya 7 dikurangi integral dari V du, sepertiga 5 dikali 5x tambah 1 pangkatnya 7 dikali du nya siapa? Nah, U nya itu saya urat di sini nggak apa-apa ya. U nya itu kan dia 2x, sehingga du nilainya adalah turunan dari 2x itu siapa? 2dx gitu ya, sehingga nilainya du adalah 2dx. Nah udah ya, sama dengan ini udah selesai, saya lanjut selesaikan ini ya, dikurangi integral dari 2 per 35 5x tambah 1 pangkat 7 dx. Kalau integral kayak gini, kalau dia nggak punya variabel nilainya angka, dia bisa pindah ke depan sama aja min 2 per 35 integral 5x plus 1 pangkat 7 dx, sama aja dikurangi 2 per 35 dikali, nah integral dari ini 1 per, ini siapa nih, turunan dari 5x, dia adalah 5 dikalikan 1 per, pangkatnya tambahkan 1, 7 tambah 1 nilainya 8, 5x tambah 1 tambahkan 1 nih, 8 ditambahkan c gitu. Ini saya tulis ya, 2x per 35 5x tambah 1 pangkatnya 7. Terus kita akan selesaikan nih, sama aja, sama dengan 2x per 35 5x tambah 1 pangkatnya 7 dikurangi 2 dibagi 35 dikali 40, ini ada yang bisa dicoret ya, sorry, ada yang bisa dicoret ya, ini berarti ini 4 ya. Oke, bisa dicoret ya, jadi ketemunya 1 per 700, sorry coret-coretan ya, 700 5x ditambah 1 pangkat 8 ditambahkan c, selesai. Ini adalah hasil dari integral parsialnya gitu ya. Oke, atau kalau mau cara mudah kita tulis dulu ya, pakai menggunakan tanzalin. Jadi integral 2x 5x ditambah 1 pangkat 6 dx. Jadi kita akan menggunakan cara tanzalin. Jadi nanti kita akan menggunakan tanzalin. Jadi ini kita tulis dulu diferensialnya untuk 2x, integralnya untuk 5x tambah 1 pangkat 6 ya. Diferensial itu turunan dari 2x adalah 2, turunan dari 2 adalah 0.
Terus kalau integral itu dia diintegralkan, dinaikkan. Jadi nanti kita akan ketemu 1 per, ini turunannya dulu 1/5 dikali 1 per 6 tambah 1, 7 ya. Terus ada 5x tambah 1, 6 tambah 1, 7. Sehingga nilainya adalah 1/35 5x tambah 1 pangkat 7 gitu. Terus integral dari ini siapa? 1/35 dikali, ini turunannya 5x, 5 ya, 1/5 dikali 1 per 7 tambah 1, 1/8 5x tambah 1 pangkatnya pangkat 8 gitu. Sehingga ketemunya 1/435 kali 4 20 12 1400 ya, 1400 5x tambah 1 pangkat 8. Sehingga integral dari ini tanzalin itu dia miring ya, miring. Nanti kalau punya penggaris gariskan, jadi ini dikalikan ini nanti nilainya positif, ini dikalikan sebelah sini nilainya adalah negatif gitu ya. Sehingga nanti hasil dari integral 2x 5x ditambah 1 pangkat 6 dx sama dengan ini kalikan ini positif ya. Jadi ada 2x dibagi 1/35 5x tambah 1 pangkat 7, ini dikali ini nilainya di min ya, min 2 dikali 1/1400 5x plus 1 pangkat 8. Nah hasilnya sama dengan yang cara pertama tadi gitu ya. Jadi kalau mau disederhanakan juga boleh, 2 kali 1400 sama aja 1/700 gitu ya. Nah nanti bedanya untuk pengerjaan parsial sama substitusi itu apa? Jadi kalau parsial nanti pangkatnya itu pasti sama, andaikan pun beda, nilai dari di luar pangkat itu dia lebih besar. Contoh ya, contoh. Nah tentukan integral dari ini yang nomor 1 itu pakai parsial atau substitusi. Ya, dia pakai substitusi. Kenapa pakai substitusi? Karena karena pangkatnya ini dia tuh beda. Ini pangkatnya 4, ini pangkatnya 3, pasti dia pakai substitusi. Dan biasanya substitusi itu ada hubungannya dengan turunannya, hasil dari turunan. Contoh nih, x pangkat 4 turunannya tuh siapa? 4x pangkat 3. Nah, ini ada x pangkat 3-nya. Biasanya substitusi ada hubungan turunan. Terus yang nomor 2, ini pakai apa nih? Pakai apa? Iya bener, dia pakai substitusi lagi gitu. Terus yang nomor 3, ini pakai apa nih? 6x, x tambah 5. Nah ini pangkatnya 1, x nya pangkat 1, yang di dalam juga x nya pangkatnya 1, sehingga dia pakai parsial gitu. Lagi nih, kalau ada kayak gini nih, ada x di luarnya x, di dalamnya ini juga x gini nih, berarti dia pakai apa? Parsial gitu. Terus kalau ada ini x ya, terus di sini ada x-nya kuadrat nih. Nah kalau yang di dalamnya itu lebih tinggi, lebih gede ya di dalamnya, maka dia pakainya substitusi. Terus yang ini ada x, berarti dia pakainya parsial. Ini juga nih, ada x, pakainya parsial juga. Terus ada x pangkat 3, x nya pangkat 2, dia pakai apa? Substitusi. Terus nih, ada x kuadrat, ininya x. Ingat, kalau pangkat yang di luar itu lebih tinggi daripada yang di dalam, berarti dia menggunakan parsial.
Beda ya, jadi bedakan untuk yang nomor 5 sama nomor 9. Jadi yang nomor 5 itu pangkatnya yang gede yang di dalam, yang nomor 9 pangkat yang gede itu yang di luar, itu pasti pakai parsial. Gitu. Contoh lagi nih, ada X pangkat 3, X pangkat 2. Berarti dia pakai apa? Bener banget, pakai parsial. Jadi parsial itu biasanya kalau enggak pangkatnya sama-sama gini, kalau enggak nanti kalau pangkatnya paling gede, dia pasti di luar, bukan di dalam pangkatnya gitu ya. Oke. Oke, semoga dapat dipahami. Silakan dicatat di bukumu, tanyakan yang belum paham. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.